Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video tutorial cara registrasi bagi calon santri baru Pondok Pesantren Adlaniyah yang mendaftarkan dirinya secara online. Yang pertama adalah kita buka browsernya, atau misalnya salah satunya kita bisa pakai Chrome, lalu kita ketikkan alamat website penerimaan santri baru, yaitu psb.adlaniyah.ponpes.id. Langkah pertama adalah membuat akun. Dalam pembuatan akun, isikan data yang diminta. Ini nama lengkap adalah nama lengkap dari anak. Misalnya kita buat di sini Muhammad. Email, gunakan email yang aktif. Ini satu pendaftaran untuk satu calon siswa. Misalnya ini saya buat email Adlaniyah, atau bisa juga email yang dipakai di handphone, sehingga nanti bisa langsung, bila ada pemberitahuan bisa langsung diterima dan bisa langsung dilihat oleh Bapak Ibu. Passwordnya kita buat password yang mudah untuk diingat. Ini saya buat password, konfirmasi password, diulangi password yang tadi ditulis, lalu kemudian buat akun. Nah, bila begini ada kesalahan berarti saya dalam penulisan konfirmasi passwordnya. Lalu ini bersama buat akun, pastikan antara password dan konfirmasi password itu sama seperti ini. Lalu sandinya bisa disimpan supaya tidak mengentrikan lagi. Setelah berhasil membuat akun, akan ada pemberitahuan thank you for registering with us. Selanjutnya setelah buat akun, kita login. Kita loginkan dengan menggunakan email yang tadi sudah yang dipakai untuk pendaftaran, yaitu ini Adlaniyah, dan langsung passwordnya langsung terketik karena tadi kita simpan. Kalau misalnya tidak disimpan, kita ketik ulang password tersebut, lalu kemudian kita login. Bila berhasil login, akan tampil profil ya. Ini adalah emailnya, nama emailnya juga ya. Ada menu submission. Ini fungsinya adalah history yang kita buat dalam website ini login. Nanti bisa dihapus, bisa di delete ya, bisa diedit. Bila begitupun dalam registrasi nanti bisa melakukan pengeditan setelah pengiriman isian. Ini fungsi dari submission. Nah, kalau sudah bisa login, lalu selanjutnya adalah itulah di situ sudah bisa melakukan pendaftaran registrasi PSB. Ketika ada menunya ini registrasi PSB, data login otomatis terisi karena tadi sudah login. Lalu kita klik saja next. Tadi nama lengkapnya pun sudah langsung terisi karena sudah diisikan di langkah pertama dalam pembuatan akun untuk nama lengkap. Isikan NISN berdasarkan ijazah. Karena ijazah belum terbit, maka bisa merujuk kepada rapot data pada rapot anak-anak kita siswa. Ini contoh saja ya. Isikan sesuai NISN yang terdapat pada rapot karena ijazah belum keluar NIK. NIK ini isikan berdasarkan NIK anak pada kakak.
Ini contoh saja. Tempat lahir juga sesuai kakak, tanggal lahir ini juga sesuai kakak. Ini saya buat misalnya tahun berapa, 2000, contoh bapak ibu ya, misalnya contoh tahun 2014 contoh, atau bisa diketik juga 2014 ya. Jenis kelamin ketikan lelaki atau perempuan, misalnya lelaki. Hobi saya tulis misalnya membaca. Cita-cita misalnya ini ada contoh pengusaha atau yang lain ya, atau misalnya guru. Tinggi badan ini contoh misalnya 150. Beratnya ini bisa melakukan pengukuran, seandainya pun tidak sempat bisa dikira-kira saja, ataupun kalau memang tidak tahu bisa ditulis 0. Ini enggak wajib diisi. Jadi yang memang wajib diisi itu bila ada tanda bintang merah. Yang seperti ini harus diisi. Yang tidak ada bintang atau tanda asterik merah ini tidak perlu bapak ibu isi, 0 berat badannya. Sebelumnya kami beritahukan juga bahwasannya data yang kita minta ini adalah data yang biasanya dimintakan oleh pendataan dalam pendataan madrasah ataupun pesantren, itu pendataan emis. Jadi agak banyak isiannya, lingkar kepala juga misalnya bisa dikira-kira saja. Ini kira-kira, kalaupun tidak tahu ya bisa dikosongkan juga, tidak apa-apa. 150, beratnya 150. Pernah imunisasi? Jika ya tulis ya, atau tidak jawab tidak. Misalnya tidak. Imunisasi polio misalnya ya. Pernah imunisasi BCG? Tidak. Campak ya, misalnya DPT ya. Memiliki handphone itu anak di rumah, apakah anak kita memiliki handphone? Misalnya tidak, tulis tidak. Jumlah saudara di kakak selain anak kita yang mendaftar ini, misalnya contoh 2. Asal sekolah, nama SD-nya ya, cukup ditulis SD atau MI atau SMP atau MTS. Jika mendaftar tingkat alia tentu diisi SMP atau MTS. Jika mendaftar tingkat sanawiyah berarti kemungkinan dari SD atau MI, misalnya dari SD, tulis SD. Status sekolah asal, sekolah SD-nya atau MI-nya, atau sekolah sebelum mendaftar di sini tuh negeri atau swasta, misalnya negeri, tulis negeri. NPSN sekolah asal. Jadi ini dilihat juga dari ijazah atau rapot. Seandainya pun di situ tidak tertera, bisa dikosongkan karena misalnya tidak tahu. Maka di awal sebelum pengisian yang kiranya perlu disiapkan bahan itu sebenarnya hanya 2, yaitu KK, dan yang kedua adalah rapot dari siswa, karena ijazah itu belum terbit. 2 bahan itu, nama sekolah asal, nama SD-nya atau nama MTS kalau masuk tingkat alia. Ini misalnya nah SD-nya SDN 18 misalnya, Lamba Melintang. Dan alamat ya, alamat sekolahnya misalnya ya alamat singkatnya saja, alamat kelurahan atau nagarinya Ujung Gading. Pernah ikut PAUD? Misalnya ya, tulis ya, atau tidak. Nah, tidak. Pernah ikut TK? Misalnya ya. Anak ke sesuai dengan kakak, misalnya anak pertama. Bahasa yang digunakan di rumah, misalnya bahasa ini contoh Mandailing atau Minang atau mungkin bahasa Indonesia juga.
Bila terisi baru kemudian next. Baru kemudian masuk ke data orang tua. Nomor kakak itu adalah nomor yang tertera di kakak. Nama kepala keluarga artinya yang membiayai, mungkin yang membiayai ayahnya atau ibunya, atau dalam pembiayaan keluarga, misalnya nama ayahnya Ahmad yang membiayai. Nama ayah, nah ini nama ayah kandung tentu ayah dari anak ya. Nama ayah misalnya Abdul. Tahun lahir ayah sesuai dengan kakak, misalnya 1978. Status saya kan kandung, masih hidup atau mungkin sudah meninggal ya, misalnya masih hidup. Nik, nomor KTP ayah, ini contoh sesuai dengan kakak. Pendidikan ayah, terakhir ayah sekolah atau tamatan dari tingkat apa, misalnya SMA atau SMP, itu bisa diisi. SMA. Pekerjaan ayah sekarang misalnya petani. Penghasilan ayah ini bisa contoh 1 juta, 2 juta, atau mungkin misalnya 2 juta sampai 3 juta. Nomor HP ayah seandainya tidak ada kosongkan, bila ada bisa diketik di sini, misalnya 085 30, terus bisa diisikan nama ibu kandung, misalnya Fatimah, tahun lahirnya 1980 contoh. Status ibu kandung masih hidup, bila masih hidup ketik masih hidup. Nik KTP ibu sesuai dengan kakak. Pendidikan tamatan ibu misalnya SMA. Pekerjaan ibu kandung misalnya tidak bekerja, ibu rumah tangga ya, di rumah saja misalnya. Penghasilan ibu misalnya tidak ada ya kosongkan, kalau ada 500.000 misalnya, 500.000 sampai 1 juta, ini contoh. Nomor HP bila ada diisikan, bila tidak ada kosongkan saja. Nomor kartu keluarga bila ada, bila tidak ada kosongkan. Nomor kartu program keluarga harapan bila ada, kalau tidak ada bisa dikosongkan. Nomor kartu Indonesia Pintar juga bila ada, boleh dikosongkan bila tidak ada. Selanjutnya ke halaman berikutnya, next. Data orang tua tadi sudah ya, data orang tua ini. Selanjutnya kita klik next. Nah, ini kan ada yang harus diisi, nomor kakak ini saya buat dulu. Nah, jika ada yang belum terisi maka dia akan tidak bisa ke langkah selanjutnya. Next ya, baru data alamat orang tua. Status kepemilikan rumah, misalnya milik sendiri, sewa atau kontrak, atau rumah dinas. Nah, milik sendiri. Alamat bisa nama jalan, Jorong kelurahan lah minimal, misalnya Jorong Tampus, Nagari, Ujung Gading. Provinsi ya sesuai kakak, Sumatera Barat. Kabupaten misalnya Pasaman Barat. Kecamatan contoh Lembah Melintang. Kelurahan itu setara dengan Nagari ya, Ujung Gading misalnya, kode pos misalnya diisikan 26372. Lalu kemudian kalau sudah sampai di sini, selanjutnya lakukan klik daftar. Nah, baru bila udah tampilan seperti ini, terima kasih telah mendaftar sebagai calon siswa baru, berarti pendaftaran telah berhasil. Demikian tutorial cara melakukan registrasi calon santri baru di Pondok Pesantren Adlaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.